Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pranoto, NRP23. Pada video kali ini kita membahas application struktur pada mata kuliah pemrograman framework yang diampu oleh Bapak Ahmad Syauqi Ahsan. Aplikasi Y menganut pola desain MVC, model view controller. Seperti yang pada pembahasan pertama, model adalah merepresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada. View merepresentasikan masukan keluaran dari model. Controller menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Selain MVC, sebuah aplikasi Y juga memiliki entry script, PHP script yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Kemudian application merupakan objek yang dapat diakses secara global. Komponen application merupakan objek-objek yang tergabung dalam application. Modules merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Filters merepresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Widget merupakan objek biasanya dilekatkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Nah, berikut adalah struktur aplikasi Y. Jadi dari awal tadi entry script yang paling awal, kemudian application, dari application turun ke controller. Kalau ada model dia mengakses model, kalau tidak ada ya view. Kemudian di view sendiri ada widget dan asset bundle. Nah, entry script biasanya filenya adalah index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan. Entry script biasanya digunakan untuk hal berikut: mendefinisikan konstanta global, meregister komposer autoloader, mengikutsertakan kelas Y, membuat konfigurasi aplikasi, membuat dan mengkonfigurasi instan dari aplikasi, memanggil fungsi Y base application run untuk memproses permintaan. Entry script untuk aplikasi Y itu ada di index.php, tampilannya seperti ini. Kemudian application merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y. Setiap aplikasi Y mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui direktori Y app. Konfigurasi aplikasi juga akan dimuat bersamaan dengan pengembangan aplikasi di entry script. File konfigurasi untuk basic template defaultnya ada di web.php. File konfigurasi berisi properti, komponen, dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Application property. Properti dari aplikasi dapat diakses melalui direktori Y app nama property. Berikut ini adalah required property dari aplikasi Y. Di lokasi Y base application ID adalah properti yang menyimpan ID dari aplikasi. Y base application base path adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Selain itu juga beberapa properti lainnya, antara lain adalah application name, application component, application modus, application default root. Nah, di sini kita akan mencoba untuk yang merubah nama dari aplikasi kita. Yang default name application kita akan coba rubah, yaitu di config web kita tinggal menambahkan name seperti ini sesuai keinginan kita. Nah, kita refresh. Nah, aplikasinya sudah berubah. Kemudian selanjutnya kita coba adalah default root ini. Kita coba pada defaultnya ketika kita menuju ke folder access Y itu default base nya adalah ini. Sekarang kita akan rubah dengan menambahkan baris ini, kita arahkan ke default rootnya ke pegawai.index. Kita akan coba. Nah, kita langsung menuju ke pegawai.
Baik, kemudian aplikasi komponen. Sebuah aplikasi Y dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL Manager bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kali. Berikut ini beberapa komponen dari aplikasi Y. DB untuk mengelola hubungan dengan database, error handler untuk menangani error, user untuk menangani autentifikasi user, dan lain-lain. Kemudian controller adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan dan memberikan tanggapan. Controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format dari kontrolnya. Sebagai contoh seperti ini, jurusan controller.php. Nah, kemudian controller action. Sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Action ID ditulis dalam format action ID. Contoh action create. Pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan route dengan format controller ID /action ID. Sebagai contoh, action create dari controller jurusan dapat diakses melalui route jurusan /create. Secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama kontrolnya saja, tanpa nama action. Action default dapat diganti melalui property default action. Kita akan coba ketika kita memanggil action pegawai ini, yang default adalah index. Kita akan rubah yaitu di file controller, pegawai controller ini kita akan tambahkan baris seperti ini, public default action create. Jadi ini akan langsung ketika tidak diberi route di pegawai tadi akan langsung menuju ke create. Seperti ini. Kemudian adalah model. Model adalah bagian dari arsitektur MVC. Model adalah objek yang digunakan untuk merepresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Model dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut label, validation rule, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini. Atribut merepresentasikan data dalam sebuah model. Model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Kemudian ini adalah model, contohnya seperti ini. Atribut label adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atributnya. Jika model dibuat menggunakan GUI, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut label secara default, secara otomatis. Validasi, setiap data yang sebuah model diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contoh validasi: jumlah huruf maksimal, email, dan lain-lain. View adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. View dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting, terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Gunakan metode encode untuk menampilkan data teks, process untuk menampilkan data HTML.
Kemudian layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa views yang ada pada sebuah aplikasi. Secara default terdapat sebuah layout dengan nama main.php. Nah, tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi seperti menu diletakkan dalam file main.php. Seperti ini contohnya. Kemudian filters merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum atau sesudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam metode behavior pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Contohnya seperti di samping ini, kode di samping ini. Kemudian aset pada aplikasi Y merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contoh file CSS atau file JS, library lah intinya kalau aset ini. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.